Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. datang di Ruko TV. Langsung aja. Di sini kita ada sebuah kedatangan tamu. CS kita juga bang ya. Iya. Bang siapa bang? Kenalin namanya bang. Faisal, panggil aja Eceng. Nah, dia ingin sharing-sharing untuk pengalaman dari mulai mendakinya ya. Iya, benar. Pendakiannya gitu. Awal perjalanan itu seperti apa, Bang? Ya waktu di Gunung Sumbing. Iya. Itu persiapan buat dari Bekasi ke Jawa Tengah ya, Wonosobo. Berangkat sekitaran jam 5 sore. Ya. Nyampe sono sekitaran jam ya subuh lah, jam 6-an ya. Pagi nyampe di situ, prepare nunggu jemputan ke base camp Garung, lewat jalur Garung. Nah, di situ packing segala macam, mulailah kita naik ojek buat naik ke pos 1. Ya. Soalnya jauh dari base camp ke pos 1. Nah, dalam maksudnya cerita gitu ya. Dari awal kita pendakian dari pos 1 ke pos 2 itu bener-bener banyak juga sih, maksudnya iya, keganjilan. Yang terutama pas kita naik dari pos 1 ke pos 2, kita ketemu sama pendaki di, kalau nggak salah dia di Purbalingga. Dari Purbalingga. Ya. Dari Purbalingga itu ketemu sama pendaki 5 orang. Nah, pendaki yang 3 ini cowok, yang 2 ini perempuan. Kita naik dari bareng tuh, dari pos 2 ketemu. Nah, itu mau arah ke pos 3 itu lumayan, jangka waktunya itu ada sekitaran ya 2 jam 3 jaman lah. Dari pos 2 ke pos 3, karena jauh jarak tempuhnya. Nah, pas itu mau, kalau ini udah siang sih, maksudnya udah lumayan gelap, mau menjelang malam dah. Iya, mau menjelang malam. Nah, itu ada, jadi itu cewek orang Purbalingga itu metik ranting itu ya cuman sebatas ranting, cuman kita nggak tahu apa itu ranting ada orangnya atau kagak yang menunggu di situ. Akhirnya dikatain tuh sama orang Purbalingga, sama perempuan ini. Nah, setelah itu pas itu yang cowoknya ini lapor ke pos 3. Pos 3 itu kayak ada sebuah warung lah, yang orang situ yang dagang dah. Akhirnya ketemu tuh sama dari pendaki dari Bekasi, kayak pada gitu. Nah, setelah itu dari ketemu sama pendaki itu, cowok itu bilang bahwa temennya itu dia ngecamp di pos 2 itu ada kesurupan, karena dia ngecampnya di pos 2. Nah, setelah itu pas di situ cuacanya udah badai dah, sore udah menjelang kayak ini, udah gelap, badai juga, hujan segala macam, kabut. Nah, di situ ada temen dari Bekasi buat nolongin orang Purbalingga buat nyembuhin dah yang kesurupan itu. Nah, setelah ada kejadian kayak gitu, temen gue ini ngelapor ke anak-anak Bekasi, maksudnya kayak temen-temen dari barengan dia naik, bahwa mau nolongin yang dari Purbalingga itu, mau nyembuhin. Nah, akhirnya dia ngelapor bahwa dia mau turun ke pos 2, sedangkan itu ya udah lumayan gelap dah, sedangkan itu lagi badai lagi kencang-kencangnya. Jam 6 mau ke jam 7 itu akhirnya dia turun berdua tuh sama temen gua cewek. Nah, setelah itu dia turun, dia nyelamatin
itu orang, cuman gue ngomong begini, lu jangan percaya sama gitu-gituan, ya kan? Iya. Apalagi di gunung, cuaca lagi kayak gini, jangan memaksain buat iya turun, apa mikirin keselamatan diri sendiri. Benar. Nah setelah itu akhirnya dia temen gue ini maksain buat turun ke pos 2 mau nemuin itu yang cewek dari Purbalingga. Nah setelah itu dia naik apa dari itu dia selesai dah sembuh tuh, dia naik jam 8 malam ke pos 3. Oh naik lagi itu. Naik lagi temen gue ini ke warung, karena di situ di pos 3 itu ada warung buat tempat terakhir ngecamp para pendaki di arah mau ke Sumbing dah. Iya. Nah setelah itu dari jam 8 ke jam 10 itu banyak keganjilan di situ. Temen gue itu dia di warung pos 3 itu enggak ngerasa dia balik ke tenda itu, dia balik ke tenda itu jam 12 mau ke jam 1 malam. Nah setelah itu dia dari anak-anak Bekasi nih, di situ ada 4 orang dah. Nah itu kayak tenda itu bener-bener kayak dilangkahin kayak jejak kayak orang gitu ngelangkah. Cuman dari situ kita pastiin karena kan cuacanya hujan juga, tenda juga banjir, kita mastiin buat keluar sekitaran jam 10 malam dah. Siapa gitu Iya, kan? siapa di situ. Akhirnya kita lihat di situ nggak ada siapa-siapa. Adanya di situ cuman ya kayak sebatas peralatan yang masih kayak nesting pada di luar. Nah, setelah itu akhirnya tuh dari jam 12 ke jam 1 itu, nah ini temen gue ya berdua itu yang sama ceweknya itu balik ke tendanya dia. Nah itu kan pagi tuh ya, sekitaran jam 5:30 gue naik ke summit itu nyampe jam 12 lewat dah, jam 12 lewat itu sampai puncak Raja Wali. Nah setelah itu gua turunnya itu sekitaran jam 2 sore. Gua turun nyampe pos 3, packing, masak segala macam udah sore. Iya. Pas udah sore gua turun bareng sama ibu-ibu yang dagang di pos 3. Iya, dia sama anaknya sama suaminya juga turun. Nah setelah itu gue turun tuh sama ibu-ibu, jadinya tuh berenam karena yang bapak-bapak yang bawa anak kecil ini nanti kalau misalnya taruh ini. Iya. Nah setelah itu anak kecil itu dibawa tuh sama bapaknya pakai tas keril, turun digendong dari pos 3 turun ke bawah. Pas turun ke bawah itu ya ibu-ibunya tuh bareng baliknya sama anak-anak dari Bekasi yang 5 orang jadi berenam. Nah setelah itu sekitaran jam 5:30 gue nyampe pos 2. Sebelah itu ada warung. Keingatan gue itu sebelah ada warung, di sebelah kanan itu tebing itu kayak curam begitu. Cuman gue ngelihat sosok itu bener-bener nyata banget. Itu di pohon, jadi itu pohon itu gede. Cuman itu bener-bener tipis banget sama tebing, jadinya pas di situ gue turun cuman berlima, kondisi juga udah mulai gelap tuh ya. Jam 5:30 kan udah mulai gelap tuh di gunung. Nah setelah itu gue ngelihat bener-bener real sosok putih, cuman bener-bener itu kayak setengah badan nunjukin bahwa dia itu ada gitu. Apa omongan gue bener-bener kayak di gunung iya salah, apa gue ibarat kata nggak percaya sama gitu-gituan. Gak taunya gue ditongolin sendiri gitu, ngelihat sendiri sebagai bukti. Setelah itu kan temen gue juga kan gue paling depan tuh ya, paling depan
di situ ada temen gue juga. Terus gue bilang jaraknya itu jauh, gue sama temen gue nih yang berempat nih yang di belakang gue. Terus gue ngomong, udah turun gue bilang. Temen gue ngapa katanya, karena gue bikin perjanjian sebelum gue naik, kalau kita ngeliat sesuatu kita jangan ngomong di situ. Cerita. Nah setelah itu gue turun, ya temen gue ini yang namanya sholat ibadahnya rajin, dia kebawa sama di situ suasananya bener-bener beda. Iya, sama di rumah gitu ibarat kata. Iya, kemungkinan gue yang pertama kali ngelihat sosok itu bener-bener kaget, karena pas gue ngelihat teman-teman gue itu bener-bener jaraknya itu jauh itu kayak gue di depan nih ada kayak 2 meter dah, di belakang gue itu temen gue. Terus gue teriakin, ayo turun cepetan. Temen gue pada panik kan, kenapa pada dia gitu, kayak sedikit panik. Paniknya itu kayak panik nanya niat apa. Iya, gara-gara lu teriak lah ya. Iya. Nah setelah itu emang dari sepakat itu, dari mau naik itu bikin perjanjian kalau ngelihat apa-apa jangan diucapin di hari itu, nanti kalau udah balik atau kagak pas turun di base camp. Iya. Nah setelah itu pas gue turun, emang lampu itu udah bener-bener itu yang depan itu lampu cuma satu, gue doang yang megang di situ. Pas lampu itu gue megang, nah akhirnya gue turun. Pas turun gue nyampe ke base camp, ternyata arah bis ke Bekasi udah habis tutup di loketnya sampai jam 7 malam. Nah habis itu karena ibu-ibu itu bareng tadi pas turun ya kan, pas turun dia cerita banyak gitu tentang itu. Akhirnya gue dikasih tempat tinggal tuh sama ibu-ibu yang tadi turun, yang punya warung di pos 3. Nah setelah itu gue ngomong tuh dijamu ya, kayak semacam cerita dah gitu. Terus gue ungkapinnya kayak, Bu, tadi saya di pos 2 kayak ngeliat sesuatu. Terus ibu-ibunya nanya, kok bisa mas? Emang mas pertama kali ini pasti mas salah kata gitu ya, apa salah omongan? Iya bu, soalnya pas kemarin teman saya itu nyelamatin orang yang kesurupan, ngobatin, nolongin. Pas nolongin saya bilang jangan percaya sama yang gitu, hal-hal yang gaib ya, yang gitu-gituan. Ternyata ya saya dibikin percaya sama kejadian yang saya lihat. Iya, bener-bener langsung real gitu. Di hari itu. Terus ibu-ibunya sih cerita, ya kalau emang masalah gunung ya mas nggak mungkin bisa dibohongin, apalagi ya di hutan gitu. Kita jangan salah-salah bicara lah, ngomong segala macam, karena nggak baik juga. Soalnya juga saya yang namanya warung di pos 3 itu, apalagi saya kadang-kadang sendiri pas turun juga saya aja yang bahasanya orang sini aja masih bisa ngelihat sosok itu, apalagi mas yang datang jauh-jauh, yang baru nampakin kaki di situ bisa ngomong kayak gitu kasar udah. Iya, akhirnya saya maksudnya nginep tuh berapa hari tuh, di sehari dah, paginya pulang ke Bekasi ke terminal Wonosobo. Nah itu nggak ada kejadian ganjil-ganjil? Enggak. Berarti kan gini bang, dari lu cerita itu kan dari lu summit itu, dari tempat lu ngecamp di pos 3 ya? Iya. Itu summit tuh dari jam setengah 6. Iya. Sampai kan tadi lu bilang tuh sampai jam siang, jam 12. Iya. Itu suatu hal yang wajar nggak sih bang? Kalau menurut gue sih nggak wajar. Apa karena keganjilan atau apa? Ya, cuaca gitu? Kemungkinan itu juga sih. Kemungkinan ya gue naik di bulan Desember. Badai, lagi hujan, musim hujan tuh, lagi bener-bener lagi kencang-kencangnya. Nah di situ juga maksimal kayak mau ke puncak itu ya minimal banget jam 10-an udah nyampe.
maksimal lah ya. maksimal. Seharusnya normal itu jam 10 ya. Normalnya iya. Jangan lu sampai mungkin Jangan. 2 jam, ngaret 2 jam lah ya. Iya. Ya. Pendakian lu ke Gunung Sumbing bang, lu ditongolin kayak gitu, itu pesan-pesan moral itu apa bang gitu? Buat para pendaki mungkin ntar ada mau yang pendaki pemula. Oh, buat pesen-pesennya pendaki yang mau naik gitu, yang mau pemula, jangan sekali-kali kita ngeremehin ya. Namanya gunung dah. Atau alam-alam luar. Nah, karena sesuatu yang kita remehin yang bakalan terjadi pada diri kita sendiri. Ya buktinya gue ngeremehin yang namanya di gunung, jangan percaya sama gitu-gituan. Akhirnya gue dikasih lihat kayak gitu. Sama itu yang nyabut ranting, matain Nah, ranting tuh. matain Itu termasuk ranting. lancang ya. Iya, lancang. Jaga-jaga attitude kita lah bang ya. Iya, Sama benar. kalau bisa ini juga ya bang. Kalau menurut gue ya, kalau naik gunung kita harus lihat situasinya dulu gitu. Kalau lu kan lu bilang itu kan bulan Desember ya, bulan Desember itu kan Januari itu kan udah musim hujan ya. Iya, benar. Kalau bisa sih jangan di bulan itu maksudnya gitu loh. Biar apa ya bahasanya itu, biar kita enak aja naiknya gitu loh, nggak ada hujan, nggak ada badai. Tapi kan kita nggak tahu juga di sana sih. Iya. Namanya alam kita nggak tahu Iya. situasinya gimana. Udah Ya, closing ya. Ya, jadi gitu cerita dari abang kita atau Faisal. teman gitu, Iya. sahabat kita ya. Pengalaman dari pendakiannya gitu. Tapi ada cerita lagi bang, horor di gunung naik. banyak sih, cuman nggak muat ntar. Iya, itu next time lah ya. Ya, next time selanjutnya. Ya karena dia pekerja juga, sibuk gitu ya untuk mencari rezeki juga gitu kan. Iya. Udah cukup sekian dari video ini. Jangan lupa like, Komen. Share dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.